Terima kasih Anda masih bersama kami dalam SAP Indonesia Pagi. Saudara, staf khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra Putra menegaskan AHY akan ikut mendorong pengungkapan dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Herzaki menegaskan penerbitan sertifikat berada di wilayah kantor Tanah Tangerang. Herzaki menambahkan sebagai Menko, AHY saat ini akan aktif untuk mendorong pengungkapan kasus sertifikat di Laut Tangerang. Herzaki menilai ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Artinya secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB. Sementara itu, Saudara, hari ini Komisi 2 DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kementerian ATR BPN. Salah satu pembahasan RDP yakni terkait dengan polemik SHGB di wilayah Laut Tangerang, Banten. Rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional diagendakan akan dimulai siang ini. Selain membahas soal munculnya SHGB pagar laut, rapat kali ini juga akan membahas evaluasi kerja 100 hari Kementerian ATR BPN. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemanggilan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat pagi Rahma. Rahma, jadi jam berapa Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini akan dipanggil dan apa saja yang akan dibahas lebih komprehensif terkait dengan kasus pagar laut ini? Iya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan untuk dari Menteri Nusron Wahid, Menteri ATR BPN ini akan diagendakan bertemu dan juga melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk pembahasan ini tentunya berkaitan dengan kinerja dari Kementerian ATR BPN begitu, serta bagaimana dengan proses kinerja 100 hari Kementerian ATR BPN. Dan tentunya yang akan dibahas pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 hari ini adalah tentang polemik penerbitan SHGB dan juga SHM di wilayah perairan Tangerang, Banten. Serta tentunya akan membahas isu-isu lainnya berkaitan dengan pertanahan. Kalau kita melihat kembali bagaimana dengan polemik pagar laut dan juga penerbitan SHGB begitu ya Adis dan juga saudara. Tentunya ini kita melihat kembali bagaimana yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada konferensi pers beberapa hari lalu. Untuk dari SHGB ini juga sudah diketahui siapa pemiliknya, begitu ada 263 bidang tanah yang tercatat, ini ada SHGB dan juga SHM-nya. Jika kita merinci, Adis dan juga saudara, ada 234 bidang tanah atas nama PT Intan Agung Makmur dan juga 20 PT Cahaya Inti Sentosa serta 9 milik perseorangan dan juga ada 17 bidang lainnya sertifikat hak milik. Dan ini juga sudah sesuai bagaimana dengan yang ada di aplikasi Bumi ATR BPN begitu ya. Nah, dengan adanya polemik penerbitan SHGB dan juga SHM ini dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini akhirnya juga membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan dan juga hak milik untuk beberapa SHGB dan juga SHM yang ada di perairan wilayah Tangerang, Banten. Di mana ini keberatan dengan keberadaan sertifikat ini bertentangan dengan PP nomor 21 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah juga serta rumah dan pendaftaran tanah. Dan ini nanti juga akan dibahas begitu ya bersama dengan Komisi 2 DPR RI dan juga akan kita lihat bagaimana pembahasannya rapat dengar pendapat antara Kementerian ATR BPN dengan Komisi 2 DPR RI begitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, Adisti.
Oke, baik, kita nanti akan kawal jam 11 siang nanti Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan juga Komisi 2 DPR ini akan menggelar rapat bersama untuk membahas salah satunya soal 100 hari kinerja dan yang paling penting adalah fokusnya soal bagaimana SHGB dan juga SHM dari pagar laut ini juga nanti akan menjadi fokus dalam pembahasan rapat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rama Piliang dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.